Kitab Yesaya 37 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dari kerajaan-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan suruh amat banyak kebaturan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Engkau Shalom. Di nama Tuhan, kita boleh bersama beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat kita melihat ayat ini, seorang Yehezkiel yang sering saya sampaikan adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat masa depan daripada Israel. Jadi dia dipakai Tuhan untuk melihat masa depannya Israel. Dan dia bersamaan dengan Nabi Yeremia, tapi Nabi Yeremia langsung ada di tengah-tengah Israel. Tapi kalau Yesaya tidak, dia berada di Babel. Dalam segala penglihatannya, dia selalu berbicara tentang Israel, yaitu masa depan. Nah, pada saat itu Tuhan membawa Yesaya itu ke sebuah lembah, dan lembah itu adalah dulu tempat peperangan, dan Israel banyak sekali yang mati. Israel dihukum Tuhan itu 70 tahun di Babel. Mengapa dia dihukum? Karena dia sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Karena dia sudah tidak lagi menjadikan Tuhan itu Allah dan Rajanya. Dia lebih cenderung menyembah Baal. Dia lebih cenderung mengambil dewa-dewa, patung-patung. Maka Tuhan hukum dia. Israel Utara harus pergi ke Asur. Israel Selatan harus pergi ke Babel. 70 tahun dia dihukum. Orang-orang yang dihukum ini seakan tidak punya masa depan. Orang-orang yang sudah terhukum ini digambarkan seperti tulang-tulang kering. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, kering, sangat kering tulangnya. Gambaran kehidupan manusia di tengah dunia seperti tulang-tulang kering. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ya, kalau pegang tulangnya orang mati, takut atau tidak? Cuma tulang loh, cuma tulang. Saya kira ya kalau tulang ayam sih aman, ya, perasaan nggak ada apa-apa kan gitu ya.
Tapi kalau sudah tulangnya orang mati, pikiran pasti akan ya. Saya dulu suka membantu orang-orang untuk menggali kubur. Kebetulan menemukan tulang di dalamnya. Pada saat teman-teman bilang, ada tulang, saya lebih dulu minggir. Saya lebih dulu lari, pergi dari tempat itu, menjauh. Sebelum tulang itu diambil, ditaruh di atas. Bukan takut dikerjain tulang, bukan. Tapi perasaan ini, ya, waduh, tulang yang sudah kering, tulang yang sudah tidak lagi bergerak, mana mungkin bisa hidup? Orang kalau udah putus asa, ya, dia hidup ya hidup, mati ya mati. Orang yang sudah putus asa kayak benang ruwet, sudah kayak tidak punya masa depan. Dan orang seperti itu hidup sekarang sama mati sekarang, mati sekarang dan mati yang akan datang sama aja. Maka banyaklah orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Tidak punya harapan di tengah dunia ini. Tidak ada masa depan di tengah dunia ini. Tidak ada satupun pertolongan di tengah dunia ini. Seakan-akan aku nggak berguna. Seakan-akan aku tidak lagi ada gunanya. Setiap orang sudah meninggalkan aku. Setiap orang sudah mengecewakan aku. Setiap orang sudah mencampakkan aku. Aku seperti tulang-tulang kering. Ini dunia. Manusia. Tulang-tulang yang berserakan. Orang putus asa bergaul dengan orang putus asa. Orang yang tidak punya harapan bergaul dengan orang yang tidak punya harapan. Kumpul dengan orang yang sudah gelap mata. Kumpul yang sudah ada orang-orang yang tidak tahu arah. Tidak ada masukan yang menyebabkan kita masih punya masa depan. Kita masih punya harapan. Hidup seakan-akan terbatas. Seakan-akan tidak lagi ada tempat yang lain, yang hanya disitulah. Seperti tulang-tulang yang berserakan, yang tidak bergerak lagi. Yang tidak lagi bergerak. Kalau orang bilang takdir, nasib. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah punya teman. Dia keliling bawa sepeda panjang. Di belakangnya ada keranjang. Di keranjang itu isinya roti. Dia keliling jual itu. Tidak pada umumnya orang-orang yang lain, tetapi dia tidak malu.
bergerak dalam hidupnya. Suatu saat ada kesempatan mendaftarkan diri menjadi angkatan, dia daftarkan diri, dia maju, akhirnya dia diterima menjadi prajurit TNI AL, dan dia mengakhiri sampai pada pensiun. Kenapa? Di dalam iman Kristen tidak kenal yang istilah takdir. Di dalam iman Kristen tidak kenal dengan istilah nasib mulia itu berkembang. Di saat kita susah, otak ini berpikir. Di saat kita terjepit, mulut kita bertanya, cara apa? Dan Tuhanlah yang memberikan hikmat. Tulang-tulang manusia mati. Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan, tulang-tulang manusia mati tidak akan pernah hidup lagi. Tidak ada harapan lagi. Dia mati. Dia mati. Kalau udah mati, ya sudah mati. Nyawa ini sudah mati, ya dikubur. Dan di sanalah tulang-tulang dia. Dan tulang-tulang itu nggak akan pernah keluar lagi, nggak pernah jalan-jalan lagi. Nggak ada tulang-tulang manusia, tengkorak manusia keluar jalan-jalan, nggak ada. Itu hanya animisme. Kalau ada yang punya mitos, tidak akan pernah lagi mati, ya sudah mati, ya sudah nggak bergerak lagi. Bapak bayangkan kalau manusia punya kehidupan yang seperti ini. Ada seorang yang hidupnya seakan sempurna. Kalau dia tidak lakukan itu, seakan kurang, sehingga pikirannya dipakai untuk memeras satu perkara. Pada satu perkara itu dia pikirkan nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Tapi tetap dipikirkan. Kemudian saya mencoba memberikan sebuah pandangan. Jangan takutkan hidup, karena Tuhan yang memberikan kita hidup ini sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya jawab, gitu ya Pak. Ya, itu filsafat saya. Maka saya coba untuk masuk dengan Alkitab, tetapi tidak terasa berdoa. Kenapa? Saya ingin menghidupkan manusia itu. Saya ingin manusia yang sudah beku, manusia yang sudah tidak lagi bergerak. Paradigma manusia dunia versus manusia punya Tuhan harus berbeda. Tidak boleh sama paradigmanya. Kalau paradigmanya sama, artinya iman kita nggak ada. Iman yang ada dalam diri kita ini
membedakan paradigma manusia dunia. Kalau manusia dunia wajar, mati aja. Manusia dunia, oh ini nasibku. Manusia dunia sudah takdir, nggak masalah. Takdirku jadi ini ya ini, nggak mikir berkembang, nggak mikir berkembang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia kepunyaan Tuhan menggunakan pikiran Tuhan. Manusia kepunyaan Tuhan menggunakan pikiran Tuhan, bukan pikiran kita, bukan pikiran saya. Saya selalu berbicara, mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Saya kalau mau bergerak, saya selalu Tuhan berikan hikmat. Berikan hikmat-Mu aku Tuhan. Di saat Tuhan berikan hikmat-Nya, kalau Tuhan mau saya gerak, langsung saya larang. Langsung saya bergerak. Di saat Tuhan berikan hikmat-Nya. Karena kalau hikmat manusia, pikiran manusia, rancangan manusia itu gagal. Kita sudah rancang baik-baik, kita sudah atur baik-baik, kita sudah rencanakan baik-baik, pasti gagal. Tapi kalau Tuhan yang merancangkan, kalau Tuhan yang merencanakan, siapapun ada usaha menggagalkan, tidak akan pernah bisa gagal. Maka letakkanlah hikmat hanya pada Tuhan. Umat yang memahami siapa Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu pencipta. Ya. Dia itu pencipta. Penulis Ibrani, penulis Yohanes, ya, dia sebutkan dia adalah pencipta. Pada saat kita melihat Tuhan itu pencipta, oh, semua ini kepunyaannya Dia. Semua ini adalah kepunyaannya Dia. Saat kita pahami Dia adalah pencipta, semua ini adalah diciptakan oleh Dia, termasuk saya diciptakan oleh Dia. Saya diciptakan, siapapun yang di tengah kita itu diciptakan oleh Dia. Kita tidak punya hak mengatur diri kita. Kita tidak punya hak mengatur diri kita. Ada peristiwa di tengah kita. Ada kehidupan-kehidupan yang lebih baik dari kita. Ada kehidupan-kehidupan yang lebih jelek dari kita. Semua adalah diciptakan oleh Tuhan. Artinya hidup itu terserah Sang Pencipta. Sang Pencipta itu mau apa untuk kita? Sang Pencipta itu mau apa untuk kita? Jadi pikiran kita harus pikiran yang benar-benar bukan pikiran dunia. Dan kita benar-benar melihat Tuhan itu Sang Pencipta. Kalau sudah kita bisa melihat Tuhan Sang Pencipta, Tuhan mau buat apa untuk aku? Silakan. Silakan. Tuhan mau apa untuk aku? Mari.
Ada seorang hamba Tuhan bilang, dalam kehidupanku tidak ada apa-apa. Dalam hidupku tidak ada apa-apa. Semuanya mulai stop. Di saat itu dia bicara sama Tuhan. Tuhan, aku pasrah. Aku pasrah, apa yang Tuhan mau, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dan saat itulah Tuhan langsung bergerak. Kalau nggak gitu Tuhan, kita itu sombong. Manusia itu sombong. Kalau nggak begitu, ada kalanya kita dijepit. Ada kalanya kita ini kayak dijepit. Sampai kita berani berkata, Tuhan terima kasih. Sampai mulut kita berkata, Tuhan aku bersyukur. Sampai mulut kita ini bisa berkata, Tuhan ampuni aku. Aku pasrah. Yang memberkati aku. Dan Dia sang pencipta. Umat yang memahami Dia penebus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ada penebus, hidup kita makin berat. Hidup manusia itu berat. Kalau kita tidak ada penebus, kalau tidak ada Allah turun ke tengah dunia dan mati di atas kayu salib, kita berat hidup ini. Hidup ini berat tanpa Allah. Dengan pemeliharaannya, dengan pertolongannya, Dia menjadi penebus. Daripada ayat penghiburan, di situ dikatakan sengaja dibuat untuk mati di atas kayu salib. Allah sengaja dibuat dengan maksud berkat-berkat Abraham itu sampai kepada kita. Berkat-berkat Abraham itu sampai kepada orang-orang yang ditebus, yang diselamatkan. Perhatikan dunia. Di sana ada matahari untuk semua manusia. Di sana ada beras untuk semua manusia. Di sana ada angin untuk semua manusia. Tapi apa yang tidak ada untuk semua manusia? Kita ini dikhususkan. Kita ini dikhususkan untuk menjadi orang-orang yang ditebus. Pada saat kita sudah dikhususkan, janganlah kita kemudian menghindar dari orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi jadilah garam di sana. Jadilah terang di sana. Jadilah yang menjadi beda dengan Dia. Kalau Dia berkeluh kesah, kalau Dia marah-marah, kalau Dia gerundel dalam hidup, jangan kemudian hidup ini berat sama-sama. Bedanya kalau seperti itu. Tapi hiburlah dunia ini dengan kekhususan yang diberikan kepada kita, yaitu penebusan. Bapak Ibu, mulai dari saya percaya pada Tuhan Yesus sampai sekarang, saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Mulai saya percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Pada saat saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu itu, cara Tuhan yang muncul dalam hidup saya.
Cara Tuhan ini yang tidak dinikmati oleh dunia. Umat yang memahami Dia Maha Kuasa. Bisakah kita menangis kalau kita melihat Tuhan itu Maha Kuasa? Dilarangkah kita menangis? Sering saya katakan, menangis itu tidak dilarang. Sedih itu tidak dilarang. Berteriak tidak dilarang. Takut juga tidak dilarang. Khawatir juga tidak dilarang. Apa yang ada di tengah dunia ini dalam kehidupan manusia itu tidak dilarang. Tapi pada saat kita Tuhan hadir dengan kemahakuasaannya, kembalilah Tuhan, aku udah takut. Tuhan, aku udah khawatir. Tuhan, aku udah ragu-ragu. Ampuni Tuhan aku. Seorang Yesaya berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Di saat Yesaya ditanya oleh Tuhan, bisakah tulang-tulang itu hidup? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Jawab orang yang punya iman, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Coba, luar biasa ya. Luar biasa. Di saat kita terjepit, di saat kita ditinggalkan, di saat kita tidak ada teman, di saat orang terdekat kita mengacau, di saat orang terdekat kita meninggalkan kita, di saat orang yang terdekat kita membuat kita marah, Tuhan, Engkau mengetahui kejadian ini. Ada maksud-Mu yang indah. Tidak marah. Tidak marah. Bahkan Tuhan, Engkau kenal kenapa terjadi ini. Engkau tahu kenapa ada kejadian ini. Ada maksud-maksud-Mu Tuhan. Engkau Maha Kuasa. Engkau tahu segalanya. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Engkau tahu Tuhan di dalam hidupku. Engkau tahu. Firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan masuk sampai ke dalam. Tidak diketahui oleh manusia, diri saya sendiri, Tuhan tahu. Apakah saya orang percaya yang merasa seperti tulang-tulang kering? Perhatikan, Tuhan hadir. Di rumah kita hadir Tuhan. Di rumah kita hadir. Bahkan Rasul Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Takutkah kita? Takutkah kita? Dan berubahlah dalam paradigma dari pikiran dunia ke dalam pikiran Tuhan. Jangan gabungkan, jangan persekutukan pikiran dunia dengan pikiran Tuhan. Jangan persekutukan, karena Tuhan Maha Kuasa. Oh, luar biasa. Di saat kita punya paradigma Tuhan Maha Kuasa, semua hidup kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Semua hidup kita ini sudah ditanggung Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu memang susah, tapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, kita akan terhibur oleh. Tidak ada yang bisa memberikan warna pada bunga. Bunga yang indah berwarna-warni, tidak ada orang bisa membuat warna sebagus warna bunga. Manusia bisa mencampur, mengubah, bisa, tapi nggak sebagus warna bunga.
Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah, hidupmu ada di dalam Tuhan, di dalam tanggungan Tuhan. Percayalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Ayo, makin merapat kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan. Ayo, pada saat Tuhan kita dekati, pada saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang. Tuhan akan makin memberikan kepada kita kehangatan. Tidak susah menghiasi bunga, tidak susah menjaga kita, memelihara kita. Menurut manusia suka, bagi Tuhan tidak suka. Allah yang kenal kita. Jangan seperti tulang-tulang kering, tapi jadilah orang yang hidup di dalam Tuhan, karena kita sudah ditebus olehnya. Penebusan itulah yang menghidupkan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih.